Lebih spesifiknya lagi, saya akan membahas tentang karakteristik lingkungan pesanan pekerjaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa menjelaskan perbedaan antara perhitungan penentuan harga pokok pesanan dan perhitungan dengan metode harga pokok proses. Dan yang paling pentingnya adalah kita bisa mengidentifikasi perusahaan-perusahaan mana aja yang menggunakan metode penentuan harga pokok pesanan dan metode penentuan harga pokok proses. Pada dasarnya adalah ada dua karakter utama tergantung dari jenis-jenis jasa ataupun produk yang diproduksi. Perusahaan yang atau jasa biasanya mereka akan cenderung menggunakan metode penentuan harga pokok pesanan. Sedangkan perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis barang dengan berbagai macam rasa, apapun itu, mereka hanya menggunakan mereka akan menggunakan penentuan untuk sistem produksi berdasarkan pesanan pekerjaan. Biaya-biaya diakumulasikan berdasarkan pekerjaannya. Pendekatan ini membebankan biaya. Pendekatan ini yang membebankan biaya disebut dengan sistem penentuan harga pokok pesanan. Perusahaan-perusahaan yang menentukan harga pokok berdasarkan proses mengakumulasikan biaya-biaya dalam sebuah proses atau departemen untuk periode waktu tertentu. Output dari proses untuk periode waktu tersebut kemudian dihitung. Biaya per unit dihitung dengan membagi biaya-biaya proses dengan output yang dihasilkan dalam satu periode waktu. Pendekatan terhadap akumulasi biaya ini dikenal sebagai sistem penentuan harga pokok proses atau proses costing system. Prosedur penentuan harga pokok biaya produk terdiri atas 1 bahan baku langsung, 2 tenaga kerja langsung, dan overhead. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung umumnya agak mudah untuk ditelusuri, sedangkan overhead lebih kompleks dan overhead itu karena terdiri dari seluruh biaya sehingga dia lebih susah untuk ditelusuri. Baik, selanjutnya penentuan harga pokok aktual dan penentuan harga pokok normal, di mana dalam sistem biaya aktual atau actual cost system, hanya biaya-biaya aktual dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan dalam menentukan biaya per unit. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam menggunakan perhitungan biaya aktual. Yang pertama, menentukan biaya overhead. Nah, perhitungan biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung per unit relatif mudah untuk ditentukan. Namun, menentukan overhead itu jauh lebih sulit. Komponen-komponen overhead tidak memiliki hubungan langsung dengan unit yang diproduksi dibandingkan dengan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya overhead yang tidak sama. Nah, banyak biaya overhead tidak dikeluarkan pada nilai yang sama sepanjang tahun. Namun, proses produksi dan total biaya overhead. Selanjutnya, pentingnya biaya per unit untuk perusahaan manufaktur. Biaya per unit adalah informasi penting untuk perusahaan manufaktur. Biaya per unit penting untuk menilai persediaan, menentukan laba, dan pengambilan sejumlah keputusan yang penting. Nah, pengungkapan biaya persediaan dan penentuan laba adalah persyaratan pelaporan keuangan yang dihadapi perusahaan pada setiap akhir periode. Untuk melaporkan biaya persediaannya, sebuah perusahaan harus mengetahui jumlah unit yang dimiliki dan biaya per unit. Selanjutnya, pentingnya biaya per unit untuk perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa menggunakan data biaya hampir sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa menggunakan biaya untuk menentukan keuntungan. Kelayakan perusahaan jasa menggunakan biaya untuk menentukan keuntungan, kekayaan dari pengenalan jasa-jasa baru, dan sebagainya. Namun, karena perusahaan jasa tidak menghasilkan produksi fisik, mereka tidak perlu menilai persediaan barang dalam proses dan barang jadi.
transaksi terotomatisasi. Pemindahan ini mungkin harus dilakukan dengan memasukkan data pada terminal komputer secara langsung dengan menggunakan formulir permintaan bahan baku sebagai dokumen sumber. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk menelusuri biaya dari bahan baku lainnya seperti kelengkapan, pelunasan, dan seterusnya. Kepesanan tertentu bahan baku tidak langsung ini dibebankan ke pesanan melalui tarif overhead yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kartu jam kerja atau time takers. Tenaga kerja langsung harus dihubungkan dengan setiap pesanan tertentu. Alat yang digunakan untuk membebankan biaya tenaga kerja ini ke masing-masing pesanan adalah dokumen sumber yang disebut dengan kartu jam kerja. Setiap hari pegawai memasukkan kartu jam kerja ini yang mengidentifikasi nama pegawai, tarif upah, dan berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan sebuah pesanan. Kartu jam kerja ini dikumpulkan dan dikirimkan ke Departemen Akuntansi. Biaya tempat informasi tersebut digunakan untuk memindahbukukan biaya tenaga kerja langsung ke masing-masing pesanan. Sekali lagi di sini dijelaskan bahwa dalam sistem yang terotomatisasi, pemindahbukukan melibatkan kegiatan memasukkan data ke dalam komputer. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian akuntansi untuk barang dari saat pesanan selesai dikerjakan, nilai bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan dijumlahkan untuk menghasilkan beban pokok produksi dari pesanan. Secara bersamaan, biaya dari pesanan yang telah selesai dikerjakan dipindahkan dari akun barang dalam proses ke akun barang dari. Kemudian akuntansi beban untuk beban pokok penjualan dalam perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan, unit-unit dapat diproduksi untuk pelanggan tertentu atau diproduksi dengan harapan dapat menjualnya di kemudian hari. Kemudian ada akuntansi untuk biaya manufaktur. Biaya manufaktur bukanlah satu-satunya yang ada di sebuah perusahaan. Biaya manufaktur atau biaya periodik juga terjadi di perusahaan. Biaya-biaya ini terdiri atas biaya penjualan dan administrasi umum yang tidak pernah dibebankan ke produk, bukan merupakan bagian arus biaya manufaktur. Saat pesanan selesai dikerjakan, nilai bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan dijumlahkan untuk menghasilkan beban pokok produksi dari pesanan. Secara bersamaan, biaya dari pesanan yang telah selesai dikerjakan dipindahkan dari akun barang dalam proses ke akun barang jadi. Kemudian akuntansi beban untuk beban pokok penjualan dalam perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan, unit-unit dapat diproduksi untuk pelanggan tertentu atau diproduksi dengan harapan dapat menjualnya di kemudian hari. Kemudian ada akuntansi untuk biaya manufaktur. Biaya manufaktur bukanlah satu-satunya yang ada di sebuah perusahaan. Biaya manufaktur atau biaya periodik juga terjadi di perusahaan. Biaya-biaya ini terdiri atas biaya penjualan dan administrasi umum yang tidak pernah dibebankan ke produk, bukan merupakan bagian arus biaya manufaktur. Materi selanjutnya adalah ayat jurnal yang terkait dengan penentuan harga pokok pesanan. Transaksi-transaksi yang mengalir akun dimasukkan ke dalam sistem akuntansi dengan membuat ayat jurnal dan laporan laba rugi. Berikut adalah contoh laporan laba ruginya. Yang pertama, membeli bahan baku senilai 2.500 secara kredit. Bahan baku sebesar 2.500 dan utang dagang sebesar 2.500. Yang
kedua, permintaan bahan baku senilai 1.500 untuk digunakan dalam produksi. Barang dalam proses 1.500 dan bahan baku sebesar 1.500. 3. Mengakui tenaga kerja langsung senilai 1.530. Barang dalam proses sebesar 1.530, utang gaji sebesar 1.530. Jurnal ini mengakui biaya tenaga kerja langsung. Jumlah gaji tenaga kerja langsung ditambah ke barang dalam proses dan ditambahkan ke akun liabilitas utang gaji. Keempat, overhead yang dibebankan ke produksi dengan tarif $4 per jam tenaga kerja langsung. Total jam tenaga kerja langsung adalah 85 jam. Barang dalam proses sebesar 340 dan overhead kontrol 340. Menjelaskan tentang alokasi biaya dan ketentuan pendukung. Apa itu alokasi biaya dan ketentuan pendukung? Alokasi biaya dan ketentuan pendukung merupakan biaya-biaya yang memberikan manfaat bersama yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan dalam keluaran dua atau lebih jasa atau produk yang disebut juga sebagai biaya bersama atau common price. Contohnya seperti pada upah yang dibayarkan pada penjaga keamanan di suatu pabrik merupakan biaya bersama semua produk berbeda yang diproduksi di pabrik tersebut. Manfaat keamanan dapat dirasakan oleh semua produk, tetapi pembebanan biaya keamanan di setiap produk adalah proses arbiter.